Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidin dari Prodi PPKM. Akan memaparkan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ramdhani SHMH yang terdiri dari 7 soal. Pertanyaan yang pertama yakni sebutkan dan jelaskan sistematika hukum perdata di Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipil itu terdiri dari 4 buku, yakni buku 1 perihal orang yang memuat tentang perseorangan dan kekeluargaan. Kemudian ada buku 2 yang memuat tentang benda. Kemudian ada buku 3 yang memuat perihal perikatan. Kemudian ada buku 4 yang memuat tentang limit atau kadaluarsa. Kemudian menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata terdiri dari 4 bagian pula, yakni ada hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Berlanjut ke pertanyaan nomor 2, yakni sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Yang pertama yakni ada perusahaan perseorangan, yang mana pada perusahaan ini hanya terdiri atas 1 orang sebagai pemegang saham sekaligus sebagai pengelola. Kemudian ada CV atau perusahaan komanditer, yang dimana pada perusahaan ini memerlukan setidaknya 2-5 orang untuk menjalankan bisnis atau perusahaan tersebut. Kemudian ada perusahaan firma, yang dimana pada perusahaan ini untuk menjalankannya setidaknya memerlukan 10 orang lebih agar perusahaan ini berjalan. Selanjutnya yakni ada PT atau perseroan terbatas, yang dimana pada perusahaan ini terdiri dari pemegang saham dan memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kemudian ada BUMN atau dikenal sebagai badan usaha milik negara, yang dimana pada perusahaan ini dana atau modal utamanya berasal dari pemerintah. Dan selanjutnya ada koperasi, yang dimana pada perusahaan ini ialah beranggotakan orang-orang yang melakukan usaha dengan sistem kekeluargaan. Kemudian pertanyaan nomor 3 yakni jelaskan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dimana hak-hak atas tanah memberikan kewenangan untuk dipergunakan hanya sekedar untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan bersama. Dan hak-hak tersebut dapat dicabut dengan syarat ganti rugi yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Dan hak-hak atas tanah tersebut meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan, hak memungut hasil hutan. Kemudian pertanyaan nomor 5 yakni jelaskan perbedaan antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara, yang mana pada hukum tata usaha negara ialah hukum yang menjalankan negara secara diam, sedangkan hukum administrasi negara ialah hukum yang menjalankan negara secara bergerak. Atau dalam arti lain, HTN ialah suatu hukum yang fokus pada sistem ketatanegaraan serta organisasi kenegaraan, sedangkan dalam HAN atau hukum administrasi negara ialah hukum yang fokus pada sistem atau menjalankan pemerintahan tersebut atau yang menjalankan sistem tersebut. Pertanyaan nomor 6 yakni jelaskan objek sengketa pada tata usaha negara, yang mana objek sengketa pada tata usaha negara terbagi menjadi 2, yakni ada objek tata usaha negara positif dan ada objek tata usaha negara negatif, yang mana pada
objek tata usaha positif. Yang pertama yakni penetapan tertulis menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga bersifat konkret dan individual, dan yang keempat yakni menimbulkan akibat hukum. Kemudian ada objek tata usaha negatif, yang mana apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut sudah menjadi kewajibannya, maka keputusan tersebut menjadi tata usaha negara. Pertanyaan nomor 7, yakni jelaskan asas-asas internasional. Yang mana pada asas-asas internasional ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ialah asas teritorial, yang mana setiap negara memiliki kekuasaan penuh atas wilayah teritorialnya. Kemudian yang kedua ada asas kebangsaan, yang mana setiap negara memiliki hak atau memiliki kekuasaan atas setiap warga negara. Dan yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang mana setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak atas setiap warga negaranya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.